gue bantu ngurus nikahan orang di kamar hotel bang. Mungkin gue mau cerita sedikit karena kita hidup tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari event kan bang. Kita lahiran aja syukuran itu kan bentuknya event. Event. Kita ulang tahun ke-1, ke-2, ke-3 itu kan event bentuknya. Kita bikin ulang tahun buat anak itu event. Biasa sih dalam bisnis kan juga pastinya ada aja orang yang kebutuhannya tuh beda lah dari kita. Dalam artian kayak ketika jalanin bisnis ada tim yang nggak cocok, nggak sejalan, jadinya akhirnya dia keluar kayak gitu-gitu. Jadi jatuh bangunnya lebih ke seperti itu sih, lebih ke internal. Dan alhamdulillah sih belum pernah yang kayak ngerasain terpuruk, bener-bener terpuruk sih kayak gitu. Tapi ditinggal klien itu pernah. Terus ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama gue Iwan Setiawan dalam acara ngobrol bareng bersama para pelaku usaha ekonomi kreatif. Jangan lupa Sobat G-Craft Kota Depok, kita selalu kreatif. Hari ini gue ketemu anak muda yang menarik menurut gue. Mudah-mudahan Bro Iksal. Siap, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah sehat ya bro? Sehat bang. Kayaknya seger banget nih hari ini. Alhamdulillah. Gua denger ente punya banyak usaha. Salah satunya ada usaha yang lagi sedang digeluti di era-era sekarang yang menarik. Dengar-dengar, tolong diceritain ini usaha lu apa sih sebenarnya? Sebenarnya usaha gue ini lebih ke wedding organizer. Wedding organizer. Ya, wedding organizer, wedding planner. Jadi semua serba-serbi pernikahan lah bang, dari A sampai Z kita urusin. Pernikahan, perkawinan. Ngurusin orang pastinya ya. Ngurusin orang nikahan. Iya. Itu apa menariknya ngurus usaha wedding organizer itu? Karena ini ya, kita tuh barengan sama orang buat ngerealisasiin momen, biasanya kita bilangnya once in the lifetime. Jadi kayak sekali seumur hidup. Itu momennya dia kan buat, kan kalau bisa nikah sekali seumur hidup ya bang. Kalau kata orang dulu menjadi raja sekali, seumur hidup menjadi raja. Jadi lu membuat orang itu semenarik mungkin pasti. Benar. Karena mengundang banyak orang ya pasti. Ya, mengundang banyak orang, terus yang terlibat juga banyak, dan kedekatan sama klien tuh makin berasa aja sih bang. Harus makin berasa, harus makin dibangun karena itu kita tuh berharapnya nggak ketemu mereka lagi buat ngurusin nikahannya mereka lagi gitu. Jadi cuman kayak kita sekali benar-benar harus perfect, harus sesuai dengan kemauannya kayak gitu. Pastinya ada improvisasi, kreasi yang selalu tumbuh berjalan, perubahan-perubahan kan. Benar. Wedding itu kan dari zaman ke zaman pasti selalu ada. Bener bang. Selalu. Tapi pasti ada inovasi-inovasi, kreasi-kreasi tertentu. Bener. Ada. Pastinya ada karena terutama bang ini tuh pas COVID ya, terutama pas COVID. Jadi di 2020 mulai masuk COVID, pandemi, itu tuh wedding benar-benar sebenarnya tergerus. Karena jarang orang buat event. Ya, pertama itu event jarang di mana-mana, jarang. Terus udah gitu ini acara yang ngundang banyak orang kan. Sementara pas kita pandemi itu benar-benar nggak boleh tatap muka aja tuh susah banget buat tatap muka. Nah itu gimana caranya kita berinovasi? Akhirnya pernah sampai waktu itu gue bantu ngurus nikahan orang di kamar hotel bang. Di kamar hotel. Jadi kita nggak pakai ballroom hotel karena udah terlanjur booking, udah terlanjur pelunasan segala macem. Kita bikinnya itu di kamar hotel, di junior suite yang bener-bener gede kan, kamarnya gede. Nah itu kita masukin dekorasinya ke situ. Jadi dekorasinya simple aja, tapi tetap ada akad nikahnya di dalam kamar kayak gitu. Itu gue pernah ngurusin kayak gitu. Tapi karena pandemi ini juga gue beruntung dan bersyukur dimana industri wedding ini yang dulunya kayaknya kalau kita mungkin ya kalau kata orang dulu kalau nikah kayaknya nggak ngundang banyak orang tuh nggak menarik gitu. Tapi industri wedding justru karena pandemi ini sekarang undangannya paling sekarang cuma 100 undangan, 150 undangan kayak gitu-gitu bang. Jadi kita bikinnya intimate. Jadi nemu pasar baru lagi nih bang buat di weddingnya sendiri. Oke. Menarik Sobat G-Craft bahwa pandemi COVID-19 kemarin ini menemukan satu inovasi atau kreasi baru untuk bagaimana caranya tetap menarik karena itu menjadi kenangan pastinya. Iya benar bang. Kan seumur hidup kan. Seumur hidup ya.
Sudah berapa lama sih sebenarnya ente usaha di WO ini? Kalau di WO-nya sendiri itu dari 2020. Pas banget awal tahun 2020. Terus itu juga di akhir waktu itu. Berarti pas waktu Covid dong. Bener bang, bener-bener pas baru mulai Covid-nya itu. Jadi 2020 awal masih ngurus kuliah tingkat akhir, barengan sama teman-teman akhirnya bikin coba deh karena gue dulu sebelum di weddingnya sendiri gue dulu pernah freelance di wedding lain kan. Ikut sana sini sama WO ini jadi ngambil ilmu-ilmu dari situ aja sih bang. Jadi makanya bisa ada keberanian dan ada kemauan sama teman-teman waktu itu bikin wedding organizer sendiri. Sekarang lu punya sendiri pastinya kan? Udah punya sendiri, sekarang udah bergerak sendiri. Oke Sobat Gekrab, ini menarik bahwa ini beberapa kali gua wawancara kepada teman-teman atau bincang-bincang, semua pasti berangkat dari pengalaman. Iya. Berangkat dari pengalaman, bekerja dengan orang lain, akhirnya punya usaha sendiri. Ini yang menarik, yang akhirnya dari usaha sendiri inilah muncul sebuah kreasi. Nah, ngomong-ngomong bro, lu udah kemana aja? Udah maksudnya bikin wedding dari yang terkecil sampai yang terbesar, tolonglah diceritain deh. Oke. Ya, yang tadi salah satunya adalah yang paling unik itu sih nikah di kamar hotel tuh udah paling unik sebenarnya, udah unik. Dan belum ada mungkin di tempat lain ya? Iya, hampir belum ada tuh bang. Itu kalau nggak karena pandemi kayaknya nggak mungkin orang nikah di kamar nikah di kamar gitu ya. Itu pastinya kan lo awalnya setting itunya, kreasinya itu, weddingnya itu kan di ballroom. Udah di ballroom, terus dirubah di kamar. Jadi kan gitu. Membutuhkan itu ya? Ya butuh mikir bang, lebih tepatnya mikir mulai dari konsepnya berubah total, perizinannya juga kan belum tentu waktu itu orang hotel mau karena waktu itu baru PPKM ya, zaman-zamannya PPKM. Nah jadi ya gimana caranya kita bantu kan sebagai WO komunikasi harus aktif ke berbagai macam pihak sih, menjembatani gitu ke venue, ke dekor, terus ke bahkan ke penghulu waktu itu bilang Pak ini kita nikahannya di kamar hotel kayak gini-gini. Akhirnya ya semuanya bisa terkoordinir dengan baik dan akhirnya terlaksana, alhamdulillah terlaksana sih. Ngobrol-ngobrol nih, ini lu kan di WO ya, lebih tepatnya di WO. Ini kan gue denger lu juga IO juga kan sebenarnya di acara-acara. Kemarin kan teman-teman Gekrab pelantikan kan lu yang ngerjain kan? Iya benar. Alhamdulillah lumayan rame, menarik gitu kan. Ada kawan-kawan juga di teman-teman Gekrab yang ikut membantu dekor dan segala macam. Nah, sebenarnya gue pengen tanya, apa sih bedanya IO dengan WO sebenarnya? Oke, kalau untuk IO dan WO itu lebih spesifik sebenarnya karena nama aja sih bang. Karena nama. Karena sebenarnya pada dasarnya itu kita itu event planner atau event management. Jadi jadi WO itu bagian daripada event management. Ya, kalau kita bicara tentang misalnya tentang usaha lu apa sih? Usaha lu WO berarti bisa IO juga dong? Bisa, sebenarnya bisa. Karena basicnya itu event management bang. Event management itu melingkupi banyak hal. Karena mungkin gue mau cerita sedikit karena kita hidup tuh sebenarnya nggak jauh-jauh dari event kan bang. Kita lahiran aja syukuran itu kan bentuknya event. Event. Kita ulang tahun ke-1, ke-2, ke-3 itu kan event bentuknya. Kita bikin ulang tahun buat anak itu event. Pengajian pun event bang. Pengajian baik yang suka ataupun duka, misalkan kayak pada pengajian orang meninggal itu kan sebenarnya event. Kita ngobrol-ngobrol event juga nih ya. Kita aja ketemu di sini event, ya kan. Pertemuan antara lebih dari 2 orang kan sebenarnya udah terjadi event. Sebenarnya kayak gitu juga kan? Iya, kayak gini misalkan mau syuting juga kan itu sebenarnya bagian dari rangkaian event. Sebenarnya ada yang mengorganisir, ada yang mengorganisir. Nah, itu secara umumnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Secara spesifiknya apa perbedaannya? Nah, kalau IO sendiri, IO juga banyak sekarang nama-namanya ya, penyebutannya mungkin yang gue tahu kayak ada yang nyebutnya IO doang, ada yang nyebutnya vendor, ada yang nyebutnya agensi kayak gitu-gitu kan. Kalau PH sih juga termasuk dalam rangkaian ya, juga termasuk dalam rangkaian. Sebenarnya kan bagian yang harus diorganisir juga. Tapi kalau buat perbedaannya sendiri, WO itu lebih spesifik di mana dia ngurusnya benar-benar special event atau pernikahan gitu kan. Pernikahan itu termasuk special event di mana ini tuh yang tadi once on the lifetime, terus dia juga kedekatannya tuh benar-benar secara personal. Beda halnya kalau event misalkan kayak ngurus konser, terus ngurus pertemuan. Ya kayak G20 kemarin kan bukan event personal, tapi antara negara sama negara kayak gitu. Terus kalau ini kan kalau WO-nya sendiri benar-benar
Bang Iwan sama misalnya Bang Iwan mau kawinin anaknya gitu, anaknya Bang Iwan nih sama si WO-nya langsung ngobrol. Masih kecil anak gua bro, mau dikawinin, mau nikahin. Ini ngomong-ngomong ente ngurusin WO, pasti banyak kan ngurusin nikahin orang. Iya, kalau sekarang banyak ngurusin ente juga lagi dikit lagi mau ngundang banyak orang juga. Aduh. Amin Bang, doain aja. Segera, karena jangan terlalu banyak ngurusin pernikahan orang ente. Sorry, Sobat Gekrab, Kota Depok, ini menarik. Kita nanti akan lebih jauh lagi tentang bincang-bincang usaha sobat kita, Bro Iksal ini, yaitu punya usaha wedding organizer. Ini bro, biasanya sih berapa lama sih sebenarnya atau prepare-nya orang misalnya mau membuat event, itu biasanya misalnya ke perusahaan lo, itu berapa lama biasanya prepare-nya itu? Mungkin kita ngomonginnya wedding kali ya Bang? Iya wedding ya. Biasanya seberapa lama sih orang persiapan buat nikah? Untuk sekarang itu Bang ada yang bahkan 1 tahun persiapan gitu. 1 tahun. 1 tahun. Jadi misalkan buat tahun sekarang 2022 ada klien yang udah dari awal 2022 kemarin udah ngekontak teman-teman dari kan nama WO gue itu Meet the Bride. Nah jadi udah ada yang ngekontak tim Meet the Bride itu dari 1 tahun kemarin dan udah kita kerjain sampai dia mau nikahnya nanti itu di bulan Mei 2023 gitu. Bisa jadi sampai 1 tahun. Lu bisa sampai 1 tahun. Setahun itu pasti terlibat. Setahun itu terlibat, mulai dari nyariin vendor, mulai dari cariin venue-nya, mulai dari cariin vendor tuh semuanya ya Bang, kayak foto, video, terus MC, terus nanti buat entertain, buat baju, make up segala macam kita bantu cari. Dan kita benar-benar di situ kerjanya lebih ke nemenin ya, bantuin konsultasi gitu. Jadi konsultan juga iya. Jadi konsultan juga. Iya, dibilang jadi konsultan juga iya. Nah paling cepet ada nggak orang yang buru-buru? Gue mau nikah nih, besok bisa nggak lo? Ada nggak? Ada juga. Ada juga. Jadi tapi dia sebelumnya baru ngekontak gue tuh misalkan 3 minggu sebelum pernikahan. Jadi Mas saya mau nikah, nikahnya tuh 3 minggu lagi ya. Tapi vendornya udah dapet semua. Jadi itu vendor pilihan dia, nggak gue milihin. Jadi gue tinggal kontak vendornya mana, sini gue biar bantuin arrange aja buat hari H, biar gue yang bantu setup lah buat di hari H gitu, vendor-vendornya biar bangun komunikasi juga sama vendor gitu. Nah, event lo atau wedding yang lo kerjain, yang terbesar, yang terkecil sampai yang terbesar itu bisa lo sebutin nggak? Yang terkecil sesederhana apa? Yang terbesar sebesar apa? Kalau yang terkecil di luar yang tadi gue nikahin di kamar hotel mungkin. Ini yang ketika udah mulai normal lagi lah, udah mulai kembali normal dari COVID itu tuh cuman 70-80 orang aja yang hadir. 70-80 orang, undangannya paling 30 atau 40 Iya, 30 atau 40 orang itu. Yang terbesar? Yang terbesar itu pernah sampai 1000 packs. 1000 packs itu 500 undangan. 500 undangan. Itu udah mulai banyak semenjak PPKM ini udah turun levelnya, udah mulai nggak dibatasin lagi kan, udah mulai harus menjaga itu. Nah itu tuh 1000, 1200 sudah mulai banyak lagi sih sekarang gitu. 1000 orang, 1200 orang gitu. Dan bahkan kalau yang dibilang besar sebenarnya nggak terlihat, nggak hanya dilihat dari jumlah tamu Bang menurut gua. Besar itu adalah ketika kita nyebutnya ada tamu VIP. Nah itu kalau ada tamu VIP-nya banyak, misalkan kan kayak ada beberapa yang kita organisasi itu ngundang menteri, ngundang kepala daerah atau kepala negara atau pejabat manapun, atau mungkin nggak hanya pejabat atau anggota saja, tapi kan ada juga yang ngundang bos kantornya, CEO apa atau direktur mana kayak gitu-gitu. Jadi ada tamu-tamu spesial tetap ada tamu spesial atau kita nyebutnya VIP ya, tetap ada VIP-nya kayak gitu. Nah itu yang menurut gue itu satu tekanan sih Bang sebenarnya kalau VIP itu kan, karena kita harus nunjukin yang terbaik juga. Bukan semakin itu pasti ada kesulitan-kesulitan tertentu ya. Kan ada protokol yang harus diikutin, harus ada yang ngenalin, terus juga kan bukan hanya bagus buat WO kita aja nih kalau ada tamu VIP, tapi kan buat si klien kita yang udah nge-hire kita, oh iya nih WO nih bisa bantu gue bikin acara gue jadi dilihat VIP tuh jadi enak kayak gitu. Protokolernya misalkan salah satunya kayak TNI. Di TNI kan itu penangporannya itu dia nanti rangkaiannya itu dipandunya langsung sama MC dari mereka TNI-nya, dari merekanya Bang. Biasanya itu
kalau kayak gitu mereka junior dari si pengantin biasanya yang bantu atau teman-teman angkatannya si pengantin kayak Dan gitu. itu kayak ini ya, kayak upacara adat yang memang harus dilakukan ya. Ya, gitu itu kan? sebuah pride sih kalau menurut gue, dan itu ketika kita, apalagi ketika kita anggota Polri atau anggota TNI, itu menurut gue juga pride banget sih Bang. Kalau memang misalkan nikahan ada pedang poranya, itu apa ya, megah gitu. Perasaannya pasti juga senang sih kalau bisa pedang pora. Kayak Sobat Gekrab Kota Depok, semua pasti lagi-lagi adalah butuh kreasi, inovasi, dan kolaborasi pastinya. Ini menarik. Ini pastinya lu tadi kan lu bilang usaha dari mulai tahun 2020. Karena udah 2022. Lu boleh ceritain deh sebenarnya enak nggak enaknya atau jatuh bangunnya atau seperti apa sih sebenarnya keunikan-keunikannya? Ya. Pernah ada cerita nggak yang menarik? Kalau untuk di wedding sendiri tuh pernah sih Bang, selama ngejalanin wedding dari 2020 ini, karena dulu kan biasa ikut orang, terus ada yang bantu support gitu kan. Ketika bikin usaha sendiri tuh kadang ada pernah pas awal-awal dulu gimana ya nih cara nanganin klien yang misalkan pakai adat, adat yang misalnya adat yang nggak umum gitu, misalkan kan masih jarang, yang sering itu kan adat Jawa, Sunda sama Padang biasanya tuh kan itu paling sering. Nah di luar itu tuh gimana caranya kita buat ngobrol sama klien, buat bentuk konsepnya mau kayak gimana. Nah itu yang jadi hambatan sih sebenarnya dulu pas awal-awal. Terus juga ya biasa sih dalam bisnis kan juga pastinya ada aja orang yang apa ya, kebutuhannya tuh beda lah dari kita. Dalam artian kayak ketika jalanin bisnis ada tim yang nggak cocok, nggak sejalan, jadinya akhirnya dia keluar kayak gitu-gitu. Jadi jatuh bangunnya lebih ke seperti itu sih, lebih ke internal. Dan alhamdulillah sih belum pernah yang kayak ngerasain terpuruk, bener-bener terpuruk sih kayak gitu. Tapi ditinggal klien itu pernah. Terus ditinggal klien itu abis acara nggak dibayar gitu atau gimana? Bukan, ditinggal klien jadi udah ngikat kontrak, udah DP, terus dia bilang, mana nih mas, kok saya nggak pernah dilayanin kayak gitu-gitu. Dia bilangnya, kok saya nggak pernah diurus kayak gitu. Padahal kita jalan sesuai sama SOP sama yang udah ada kayak gitu. Nah itu pernah juga klien yang udahlah kita nggak jadi kerja sama kayak gini. Oh ya udah kayak gitu. Itu kan sebenarnya bikin mental jatuh sih Bang sebenarnya. Kayak oh gue seburuk ini ya kerjanya, emang kayak gitu. Padahal kita tetap follow up, dan itu memang waktu itu ada kesalahan dari tim yang waktu itu udah pisah aja sih kayak gitu. Jadi apa ya, kayak ya mau dibilang bukan kesalahan gue ya tetap aja itu gue anggap sebagai kesalahan satu tim sebenarnya. Kayak gitu. Pastinya dalam proses berbisnis, usaha, usaha ekonomi kreatif pasti ada perjalanan proses-proses yang kita sukai atau tidak sukai. Benar Bang. Yang pasti kita nikmatin. Benar. Kayak gitu. Oke Sobat Gekrab Kota Depok, ini menarik, nanti kita akan bincang-bincang. Pastinya kalau orang mau ngundang lu, itu kemana itu? Lu punya sosialisasi di media sosial atau gimana? Bisa lu umumkan di sini? Iya, boleh lihat Instagram di Meet the Bride. Itu ada konten-konten yang emang activity dari Meet the Bride sendiri. Nama usaha gue kan juga Meet the Bride, atau disebutnya tuh MTB bukan mountain bike tapi Bang. Tapi apa itu artinya itu? MTB tuh Meet the Bride tadi tuh, Meet the Bride. Jadi kayak kita tuh emang tujuannya buat lebih ke apa ya? Lebih mau mengikat sesama calon pengantin gitu. Itu tujuan awal dari usaha ini jalan juga sih. Nanti ada di sini ya, MTB Meet the Bride @Meet the Bride. Terus di TikTok, di TikTok, itu di Instagram, di TikTok cari aja @Meet the Bride. Itu boleh lihat di situ. Konten-kontennya juga menarik dan seberusaha mungkin buat lebih edukatif sih kontennya, karena nikah itu juga butuh apa ya, butuh sharing banyak sama orang banyak juga sih Bang kayak gitu. Oke Sobat Gekrab Kota Depok, ini Bro Iksal ini juga salah satu pengurus dari Gekrab Kota Depok. Ya sama-sama dengan kita semuanya, pastinya berorganisasi, bagian dari satu proses bagaimana kita membangun bangsa kita dan khususnya di Kota Depok ini. Bro, seberapa menarik sih atau seberapa bermanfaat berorganisasi menurut lo untuk disampaikan ke teman-teman muda, ke para pelaku usaha ekonomi kreatif? Oke, untuk
berorganisasi itu sebenarnya butuh banget Bang kalau menurut gua. Karena dengan organisasi, contohnya kayak Gcraft, gua ikut di Gcraft ini banyak nemuin teman-teman yang kayak oh ternyata punya bisnis ini, oh ternyata usahanya ini. Kan karena Gcraft tuh bukan hanya pengusaha ya, tapi kita kan kreatifnya juga banyak, orang-orang yang berkecimpung di industri kreatif. Kayak misalnya ada yang ternyata jadi entertain, ya kan? Dia benar-benar kerjanya tuh menghibur banyak orang. Itu kan juga termasuk bagian dari ekonomi kreatif kan kalau buat sekarang. Terus kayak kemarin lu ketemu Bang Oji ya? Iya, kayak Bang Oji kayak gitu. Di Gcraft tuh seru sih kalau menurut gua. Jadi kayak ketemu banyak banget orang-orang yang unik sebenarnya. Dan basicnya tuh nggak melulu tentang kayak kalau kita zaman sekarang bilang cuan mulu loh kayak gitu. Nggak hanya tentang itu, tapi tentang kebersamaan juga sih di Gcraft. Jadi kayak bisa sharing banyak hal kayak gitu, mulai dari yang di atas panggung sampai di belakang panggung tuh bisa sharing kayak gitu sih kalau sama teman-teman. Oke, sobat Gcraft, bahwa khususnya di Gcraft ini namanya Gerakan Ekonomi Kreatif. Pasti selalu bergerak dan selalu berkreasi. Yang pastinya tidak ada standar umum. Kita bebas punya kreasi yang tidak bisa dibatasi, dan disitulah ada isinya tadi. Salah satunya Bro Iksal ini sebagai seorang usahawan dari bidang WO khususnya tapi di IO juga beliau bisa ini tergabung dalam organisasi Gerakan Ekonomi Kreatif. Sobat Gcraft Kota Depok, ini gue pengen dapat quote nih dari Bro Iksal yang masih muda, punya jiwa usaha yang menarik buat ditularkan ke sobat-sobat muda di Kota Depok khususnya, atau para pelaku-pelaku usaha ekonomi atau masyarakat lain yang coba berusaha ingin menjadi pengusaha ekonomi kreatif. Oke, Bro. Quote Bang, apa nih? Gue masih belum ada kepikiran bikin quote apa yang membuat inspirasi itu mau jadi usaha? Pasti kan ada inspirasi lah. Lebih ke gue tuh punya moto hidup, kalau kita tuh kayak apa? Bisnis itu adalah seni Bang, intinya. Kalau buat gue ya, karena bisnis adalah seni. Bisnis itu adalah seni. Jadi menurut gue sendiri seni itu kan bebas ya Bang. Bebas. Seni itu bebas. Jadi ketika lu bisa mengambil kesempatan, terus lu bisa tuangin buat orang-orang banyak, terus buat tim lu kayak gitu. Jadi internal eksternal lu tuh dapet, itu tuh menurut gua disitulah seninya kayak gitu. Gimana cara kita menciptakan sesuatu, dimana emang cari uang juga kan, pasti cari uang juga. Nah itu seninya tuh dapat banget sih. Oke, Sobat Gcraft Kota Depok, ini menarik. Ini ada satu istilah yang baru lagi nih buat kita semuanya, bahwa bisnis itu adalah seni. Jadi tidak hanya bicara cuan, tapi juga bicara tentang kepuasan, kenikmatan, hobi, dan segala macam. Benar. Oke, Sobat Gcraft, sebelum kita tutup acara ini, sekali lagi gue minta Bro Iksal ini untuk mempromosikan usahanya. Boleh, Pak. Karena gue yakin anak Gcraft pasti ada yang belum merit, mau merit gitu kan, mau nikah, bisa pakai punyanya WO-nya Bro Iksal ini, atau yang mau nikah lagi juga boleh, bisa disediakan kayak gitu. Oke. Boleh teman-teman kenalin Iksal dari Meet the Bride. Meet the Bride itu bisa nanti langsung aja konsultasi buat urusan pernikahan, buat wedding package. Kita coverage Jabodetabek. Bahkan kalau mau ke Bandung, kita juga masih okein sih. Kalau ke Bandung, kita juga masih bisa sampai Bandung. Nah, bisa tadi cek Instagramnya di Meet the Bride, atau follow TikTok juga di Meet the Bride. Nah itu, terus kalau mau chat konsultasi itu gratis kok, tanya-tanya aja, nanti akan dibalas sama adminnya. Thank you. Oke, thank you Bro Iksal. Semoga lancar usahanya, bisnisnya, Siap. semakin punya kreasi, Amin. punya sesuatu hal yang lebih baik, persaingan karena semakin luar biasa kan? Semakin luar biasa. Kita doakan sobat-sobat Gcraft, semua usaha teman-teman semuanya yang punya kreasi, punya nilai, yang penting tadi sebagai satu, kita tidak boleh kering dari soalan kreasi seni. Jangan lupa sobat-sobat Gcraft, pantengin, lihat, dan tonton di channel YouTube Gcraft Kota Depok ini, dan selalu berinovasi, berkreasi, dan kolaborasi. Salam ekonomi kreatif dari saya,
Terima kasih Iwan Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Siap, Bang. Thank you. Thank you Bang waktunya Bang.